Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva pada pembelajaran adab kelas 3. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita akan membahas adab berpenampilan. Yang pertama, menjaga keindahan dan kerapihan rambut sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, barang siapa yang memiliki rambut maka hendaklah dia memuliakannya. Nah, ini adalah dapat diartikan sebagai kita sebagai manusia memiliki rambut, kita harus menjaga kerapihan dan keindahannya. Jika sudah terlalu panjang, silakan teman-teman cukur. Jika sudah rambutnya sudah terlalu basah atau sudah bau, maka silakan dicuci rambutnya, karena ini demi kenyamanan teman-teman sendiri. Yang kedua, batas rambut terpanjang laki-laki adalah sebatas bahu, dengan hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, lantas ia segera mengambil pisau, kemudian memotong rambutnya sampai kedua telinganya dan mengangkat sarungnya hingga pertengahan kedua betisnya. Jadi potong rambutan laki-laki itu batasannya yang paling terpanjang adalah sebatas bahu. Kenapa? Karena itu jika terlalu panjang mungkin akan tidak nyaman, dan akan lebih baik jika untuk ikhwan itu karena masih sekolah, teman-teman harus lebih rapi rambutnya, harus lebih pendek sebagaimana mestinya peraturan sekolah yang dibuat. Yang ketiga, dilarang mencabut dan menyemir rambut uban dengan warna hitam, sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang artinya, dari Jabir radhiyallahu an, ia telah berkata, pada hari terjadinya Fatu Makkah, Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakar As-Siddiq, didatangkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sementara rambut, kepala dan jenggotnya sudah memutih seputih sagomah, tanaman yang berdaun dan berbunga putih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, semirlah ini menunjuk rambut dan jenggot dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam. Nah, ketika teman-teman memiliki uban yang berwarna putih, mungkin jika sudah tua nanti, atau mungkin nenek kakeknya atau ayah bundanya sudah memiliki uban, silahkan diingatkan kepada ayah bunda nenek kakeknya juga untuk tidak menyemir dengan warna hitam. Jika ingin diberi warna, silahkan, tetapi tidak warna hitam. Tetapi bagi teman-teman, pastikan tidak mewarnakan rambut ketika teman-teman masih sekolah, karena peraturan sekolah itu memiliki peraturan rambut anak-anak harus berwarna hitam. Selanjutnya, dilarang menyambung rambut dengan rambut palsu, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut lain dan wanita yang meminta agar rambutnya disambung. Nah, ketika teman-teman tidak nyaman memiliki rambut pendek, salah satu jalannya adalah hanya satu cara yang diwajibkan dan diperkenankan dan diperbolehkan oleh agama Islam, yaitu memanjangkan dengan sendirinya. Tidak perlu dan tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan untuk memasang rambut palsu disambung, bahkan untuk meninggikan bulu mata. Tidak hanya rambut ya, tetapi bulu lainnya juga, termasuk bulu mata. Dan juga ini berlaku untuk para laki-laki.
Selanjutnya, disarankan bagi laki-laki untuk mencukur kumis dan memanjangkan janggut sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai dan Ibnu Majah yang artinya dari Aisyah berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 perkara dari fitrah dari sunnah nabi-nabi, diantaranya ialah mencukur kumis dan memelihara jenggot. Untuk para laki-laki, jika teman-teman sudah dewasa nanti dan sudah muncul dan tumbuh kumis, silahkan dicukur kumisnya, lalu dipanjangkan jenggotnya. Yang selanjutnya adalah sunnah memotong kuku. Hadis riwayat Al-Baihaqi yang artinya Nabi Muhammad SAW biasa mencukur kumis dan kukunya di hari Jumat. Memotong kuku itu demi kebaikan dan kebersihan teman-teman sendiri, karena khawatir jika kukunya terlalu panjang maka akan ada bakteri yang menetap pada kuku juga. Selanjutnya, laki-laki haram berhias seperti perempuan. Larangan tersebut sejak pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana hadisnya. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, sesuai hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, perempuan itu biasanya menggunakan bisa dibilang menggunakan perhiasan. Nah, untuk laki-laki itu tidak disarankan dan tidak dianjurkan untuk menggunakan perhiasan. Sebagaimana penampilan laki-laki cukup menggunakan pakaian laki-laki dan berpenampilan laki-laki. Dan untuk perempuan silahkan teman-teman menggunakan dan berpenampilan sebagaimana perempuan. Nah, selanjutnya diharamkan tato. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang yang mentato dan yang meminta untuk ditato, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Selain Allah melaknat orang yang mentato, teman-teman tahu tidak bahwa ketika teman-teman sering menulis di tangan, sering mentato kulitnya, maka itu akan menjadi efek samping terhadap kulit kita, dan bisa jadi ketika tintanya kotor dan kulit kita ada luka, khawatir kita akan terkena kanker kulit, itu bisa jadi. Selanjutnya, dilarang mencukur, mencabut, atau mengerik bulu alis. Nabi SAW bersabda, Allah mengutuk perempuan-perempuan pentato dan mereka yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencukur alis dan mereka yang minta dicukur alisnya, perempuan-perempuan yang mengikir giginya agar lebih indah, dan mereka yang mengubah ciptaan Allah. Nah, untuk teman-teman ahwat, jika teman-teman mungkin memiliki alis yang cukup lebat, itu tidak apa-apa, karena itu adalah suatu pemberian dari Allah, suatu kelebihan dari Allah, maka kita harus bersyukur. Kita tidak perlu malu apabila alis kita terlalu tebal. Proyek hari ini adalah membuat poster seseorang menggunakan, bisa jadi paulang ya, maaf. Buatlah poster seseorang menggunakan penampilan sederhana sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Silakan teman-teman membuat poster menggunakan penampilan sederhana. Sampai sini materi hari ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.